Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafarisa Mutiara dari XH. Nilai ujian AT saya itu 36. Nah, karena jelek saya akan melakukan remedial dengan membahas 15 butir soal yang diambil dari soal AT kemarin. Di soal nomor 1 itu, hingga saat ini kerajaan Kutai dinobatkan sebagai kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara. Sumber utamanya adalah 7 buah prasasti Yupa, namun prasasti tersebut tidak memiliki angka tahun pasti. Lalu, cara para sejarawan dalam memperakkan awal mula berdirinya kerajaan Kutai adalah A. Berdiri Ayasing yang menyatakan adanya pusat perdagangan di Kalimantan Timur. B. Adanya analisis isi prasasti Nalanda yang menyatakan hubungan antara Kutai dengan India. C. Analisis bahasa dan aksara yang digunakan dalam prasasti Yupa. D. Adanya peninggalan Raja Kudungga yang memiliki angka tahun. E. Adanya bukti yang menyatakan kedatangan pedagang India. Jadi jawaban saya itu adalah C. Analisis bahasa dan aksara yang digunakan dalam prasasti Yupa. Kenapa? Karena nama Kutai ini tuh udah diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya prasasti, yaitu prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa ini tuh diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Karena prasasti ini tuh ditemukan sebuah nama, yaitu Raja Kudungga, yang dimana raja ini tuh yang mendirikan kerajaan Kutai. Sedangkan keturunannya, yaitu Raja Mulawarman dan juga Aswawarman, itu memiliki pengaruh besar budaya Hindu di India. Hal tersebut karena kata Warman pada akhiran namanya yang menggunakan bahasa Sanskerta yang biasa dipakai oleh masyarakat di India bagian selatan. Selanjutnya nomor 2, Raja Sriwijaya yang telah berjasa mendirikan sebuah biara bagi Raja Dewa Paladewa di India sekaligus menandai masa kejayaan kerajaan Sriwijaya adalah A. Balaputra Dewa, B. Samaratungga, C. Samaragrawira, D. Mulawarman, E. Purawarman. Nah, jawaban saya adalah A. Balaputra Dewa. Kenapa? Karena pada prasasti Nalanda itu ditemukan sebuah pernyataan bagaimana Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya ini memohon kepada Raja Dewa Paladewa dari kerajaan Benggala di India untuk membuat biara atau tempat peribadahan bagi para biksu atau pendeta dari Sriwijaya yang mempelajari agama Buddha di India. Selanjutnya nomor 3, penanda runtuhnya kerajaan Kediri adalah adanya pertempuran Ganter antara Ken Arok dan Raja Kertajaya yang berakhir dengan terbunuhnya Raja Kertajaya. Pertempuran Ganter tersebut disebabkan oleh A. Adanya ambisi Ken Arok untuk menguasai wilayah kerajaan Kediri, B. Bangsa Mongol yang menghasut Ken Arok untuk berontak, C. Raja Kertajaya membuatkan dedes dari tangan Ken Arok, D. Adanya ketidakpuasan rakyat terhadap ekonomi Kediri, E. Raja Kertajaya meminta disembah oleh para Brahmana. Dan jawaban saya adalah E. Raja Kertajaya meminta disembah oleh para Brahmana. Jadi itu penjelasannya. Yang menyebabkan kaum Brahmana itu bertikai dengan Kertajaya adalah perintah sang raja untuk menyembahnya. Para Brahmana agama Hindu dan Buddha pun menolak karena sepanjang sejarah Brahmana itu tidak pernah yang namanya menyembah raja. Dengan penolakan itu Kertajaya pun murka dan melakukan hal sewenang-wenang kepada kaum Brahmana. Nah, karena itu kaum Brahmana pun melarikan diri ke Tumapel dan berlindung pada Ken Arok. Lama setelahnya itu tuh kaum Brahmana itu menyetujui Ken Arok untuk menjadi raja di Tumapel. Karena sudah disetujui dan didukung oleh rakyat dan juga kaum Brahmana, akhirnya si Ken Arok ini tuh mulai menyerang Kediri. Lalu nomor 4, yaitu Siragaja Madapati Amangkubumi Tan Ayun Amuktiya Palapa Siragaja Mada. Lamun huwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, amun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Temasik,
Samana isun amukti palapa. Sumba palapa dalam Pararaton 1288 Saka atau 1336 Masehi. Teks tersebut merupakan sebuah sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada saat dinobatkan sebagai Majapahit. Sebagai Mahapati Majapahit pada masa pemerintahan A. Raden Wijaya, B. Jayanegara, C. Tribuana Wijaya Tunggadewi, D. Gayatri Rajapatni, E. Hayam Wuruk. Dan jawaban saya adalah C. Tribuana Wijaya Tunggadewi. Kenapa? Karena setelah penjelasannya, setelah Keta dan Sadeng ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1334, Gajah Mada ini diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi atau Perdana Menteri secara resmi untuk menggantikan Empu Kawas yang juga sudah ingin pensiun sejak 1329. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan yang dikemukakan pada upacara pengangkatannya menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit pada tahun 1334. Pada saat itu Majapahit diperintah oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Selanjutnya nomor 5. Tribuana Wijaya Tunggadewi mengubah istilah penyatuan Dwi Pantara menjadi penyatuan Nusantara. Pada masa pemerintahannya, ekspansi Majapahit pun dimulai. Namun kemudian ia wafat sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Cita-cita penyatuan Nusantara diwarisi oleh A. Gajah Mada, B. Jayanegara, C. Hayam Wuruk, D. Dewi Suhita, E. Prabu Brawijaya. Jawaban saya adalah C. Hayam Wuruk. Penjelasannya, pada saat Hayam Wuruk ditabalkan sebagai raja keempat Majapahit dengan gelar Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi dengan bimbingan Tribuana Wijaya Tunggadewi dan juga Mahapati Gajah Mada. Raja muda ini atau si Hayam Wuruk itu membawa Majapahit mencapai kejayaannya dan juga mewujudkan misi menyatukan Nusantara. Selanjutnya nomor 6. Sepeninggal Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor eksternal yang mendukung runtuhnya kerajaan Majapahit adalah A. Gagalnya Hayam Wuruk dalam mencetak generasi penerus, B. Adanya perang saudara antara penerus tahta Majapahit, C. Terjadinya pemberontakan di wilayah terluar Majapahit, D. Adanya serangan balik dari bangsa Mongol oleh Kubilai Khan, E. Penyerangan Majapahit oleh Raden Patah dari Kesultanan Demak. Jadi jawaban aku adalah E. Penyerangan Majapahit oleh Raden Patah dari Kesultanan Demak. Penjelasannya itu, pada tahun 1475 Raden Patah ini mendirikan sebuah kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dorongan atau dukungan dari para ulama Jawa, akhirnya Kesultanan Demak ini menyerang sisa-sisa kekuatan di Jawa Timur. Selanjutnya nomor 7. Selat Malaka menjadi pintu gerbang masuknya berbagai kebudayaan asing ke wilayah Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka dan mendominasi jalur perdagangan internasional. Sultan Aceh yang berhasil mengusir kekuasaan Portugis dari Selat Malaka pada 1607 Masehi adalah A. Sultan Malik Al-Saleh, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Iskandar Thani, D. Sultan Ageng Tirtayasa, E. Sultan Agung Hanyakrasukusuma. Jadi jawabannya adalah B. Sultan Iskandar Muda. Penjelasan. Jadi sejak abad ke-16, Aceh pun sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Ottoman. Beberapa kali Aceh pun memerintah atau mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan militer yang dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin bersama 3.000 laba tentara. Sayangnya upaya Sultan Alauddin untuk mengalahkan Portugis itu gagal. Setelah serangan pertamanya gagal, Aceh pun melakukan serangan lanjutan pada tahun 1547, 1568, 1573, dan 1574. Tetapi serangan itu pun gagal. Dan sewaktu Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, Kesultanan Aceh pun mulai mencapai kejayaannya. Serangan yang diberikan oleh Iskandar Muda terhadap Portugis itu bukan hanya semata-mata untuk mengusirnya, tetapi juga untuk menyatukan Aceh dengan Malaka. Selanjutnya nomor 8. Prasasti yang menjadi tonggak sejarah berakhirnya periode praaksara di Nusantara sekaligus penanda bahwa Nusantara memasuki periode Hindu-Buddha pada abad ke-5 Masehi adalah prasasti A. Nalanda, B. Ciarutun, C. Talang Tuwo, D. Ligur, E. Yupa. Jawaban saya adalah E, yaitu Yupa.
Penjelasan, Indonesia mengakhiri masa praaksara diperkirakan sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah prasasti Yupa. Prasasti Yupa itu berasal dari kerajaan Kutai di wilayah Muara Kaman, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Dibuat sekitar 350 sampai 400 tahun Masehi. Selanjutnya nomor 9. Kesultanan Aceh merupakan salah satu wilayah sasaran oleh pemerintah kolonial Belanda dalam mewujudkan Pax Neerlandica. Yang dimaksud dengan Pax Neerlandica adalah A. Cita-cita penyatuan Nusantara di bawah bendera Belanda, B. Cita-cita penakluk Aceh di bawah bendera Belanda, C. Politik menjaga monopoli perdagangan melalui pelayanan Hongi, D. Politik berdiplomasi untuk menjaga hubungan dagang dengan penguasa lokal, E. Bagian dari upaya mendirikan persemakmuran yang disebut Uni Indonesia Belanda. Penjelasannya, saat masih menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang untuk mendukung kekuasaannya. Seiring dengan pelaksanaan politik ekonomi liberal, Belanda melaksanakan Pax Neerlandica, yaitu adalah upaya Belanda dengan menguasai Nusantara di bawah kekuasaannya. Selanjutnya nomor 10. Kerajaan Kalingga merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Tengah bagian utara. Raja yang memimpin Kalingga pada masa kejayaan hingga masa keruntuhannya ialah A. Prabu Wasumurti, B. Sanjaya, C. Sima, D. Sanaha, E. Sailendra, dan jawabannya adalah C. Sima. Penjelasannya, pada tahun 674 Masehi, kerajaan itu diperintahkan oleh Ratu Sima yang dikenal bertindak adil dan bijaksana. Dan pada pemerintahnya sangat keras dan berlandaskan kejujuran juga keadilan, sehingga tidak ada satu orang pun dari rakyatnya yang berani melanggar hak dan kewajiban yang telah dikeluarkan dari kerajaan. Setelah kematian Ratu Sima, kerajaan Kalingga itu mulai melemah karena adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya nomor 11. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menunjuk seorang perwira militer yang dipercaya untuk memimpin pasukan Demak, yaitu bernama Fathahillah. Salah satu peran Fathahillah dalam bidang militer pada masa kejayaan Demak adalah A. Menaklukkan kerajaan Sunda, B. Menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa, C. Menaklukkan ibu kota kerajaan Majapahit, D. Melakukan penyerangan ke Batavia, E. Melakukan ekspedisi Pamalayu. Jawaban saya adalah B. Menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Penjelasannya, Fathahillah adalah Laksamana Cirebon dan tokoh penyebar Islam yang dikenal karena memimpin penaklukan pada Sunda Kelapa tahun 1527 dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, penaklukan itu adalah salah satu misinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah kerajaan Sunda di Jawa Barat dan juga untuk mencegah bangsa Portugis ini membentuk benteng di sana. Selanjutnya itu adalah nomor 12. Amangkumarat I merupakan anak dari Raja Kesultanan Mataram pada masa kejayaannya, yakni Sultan Agung. Namun berbeda dengan ayahnya, Amangkumarat I lebih dikenal karena A. Keberhasilan dalam mengusir VOC dari Batavia, B. Dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, C. Merupakan raja yang sewenang-wenang, D. Berhasil menumpas pemberontakan Trunojoyo, E. Menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Ottoman. Jawaban saya adalah C. Merupakan raja yang sewenang-wenang, karena penjelasan itu ada dua. Yang pertama, Amangkumarat I itu berdamai dengan VOC sejak awal pemerintahannya. Amangkumarat I ini membuat perjanjian dengan VOC yang hakikatnya itu Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Yang kedua itu, Amangkumarat I itu dikenal zalim dan bengis. Ia tidak segan-segan menghabisi atau membunuh para pejabat ataupun bangsawannya yang dianggap tidak patuh dan tidak menghormatinya. Beberapa korban diantaranya itu ada Tumenggung Wiraguna, terus Pangeran Alit adiknya sendiri, dan Pangeran Pekik ayah mertuanya. Selanjutnya nomor 13. Mataram Islam terpecah belah
Pakubuwana II pada 1749. Terjadilah konflik antara Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa, dan Raden Mas Surjadi untuk merebutkan takhta Mataram Islam yang telah dikuasai oleh FOC. Perjanjian yang menjadi penanda runtuhnya Kesultanan Mataram adalah A. Perjanjian Bongaya, B. Perjanjian Gayatri, C. Perjanjian Salatiga, D. Perjanjian Giyanti, E. Perjanjian Saragosa. Penjelasan: Mataram Islam merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di Pulau Jawa. Kerajaan ini tuh memiliki berbagai peninggalan yang masih eksis sampai sekarang ini. Salah satunya tuh ada di wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kedua wilayah ini tuh dulunya salah satu wilayah yang memiliki konflik rumit antar keluarga dengan campur tangan FOC. Tapi konflik ini tuh telah berhasil diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti. Selanjutnya nomor 14. Bukti eksistensi adanya ajaran Hindu di Nusantara ialah dengan adanya peninggalan beberapa unsur tertulis. Peninggalan tertulis pada periode awal kedatangan agama Hindu ke Nusantara ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. J.C. Vander menyatakan bahwa satu-satunya golongan yang dapat menuliskan aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta adalah golongan A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisa, D. Sudra, E. Pariya. Jawaban saya adalah A. Brahmana. Penjelasannya, teori ini tuh menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Hal itu didukung oleh beberapa prasasti yang ada di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya yang terakhir itu adalah nomor 15. Perjanjian yang menandakan takluknya Kesultanan Makassar kepada FOC disebut dengan A. Perjanjian Bongaya, B. Perjanjian Salatiga, C. Perjanjian Giyanti, D. Perjanjian Saragosa, E. Perjanjian Renville. Jadi jawaban saya itu adalah yang A. Perjanjian Bongaya. Kenapa? Jadi penjelasannya itu Perjanjian Bongaya dilakukan pada tanggal 18 November 1667 Masehi di daerah Bongaya. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin itu harus mengakui pemerintahan dan kekuasaan Belanda atau FOC itu di Makassar. Dan juga Makassar harus mengakui monopoli FOC karena aktivitas perdagangan monopoli rempah-rempah ini memiliki keuntungan sehingga posisinya harus dipertaruhkan karena memiliki kepentingan. Evaluasi pada diri saya sendiri tuh kurang memahami soal dengan membacanya teliti. Terus abis itu tuh saya pada saat belajar materi yang sudah saya baca itu tidak dipahami dengan baik atau lebih mendalam. Nah, karena itu tuh membuat materi yang sudah dibaca tuh menjadi tidak terlalu ada di dalam otak dan akhirnya ngeblank pada saat ujian. Terus refleksi buat diri saya itu lebih untuk memahami materi dengan tidak cepat-cepat dalam belajar. Pada saat belajar tidak hanya terus membaca tetapi juga mengerjakan contoh latihan soal. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.